Nah, jadi sistem peredaran darah ini kalau teman-teman mau bayangin bahasa awamnya biar gampang, ya. Darah itu diproduksi misalnya dari sumsum tulang, dibawa nih naik naik mobil, lewat paru dulu, dibersihin di paru tuh, dikasih oksigen, seger darahnya, masuklah ke jantung. Oke. Setelah darah ini diseleksi segar, dikirim ke seluruh tubuh. Oke. Muter, 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 masuk ke hati, ginjal, dan seluruh tubuh, balik lagi, teman-teman. Balik lagi, masuk lagi ke paru, dicuci di paru, pompa lagi lewat jantung, ya. Itu alur dari darah. Nah, ada beberapa sistem yang mempengaruhi tekanan. Nah, tekanan darah ini dipengaruhi oleh sistem hormonal, ya, sistem dari elastisitas pembuluh darahnya dan sebagainya. Kira-kira begitu sistem gampangnya ya, bahasa awamnya ya. Next. Nah, ini sistem namanya sistem renin-angiotensin aldosteron. Sistem ini sangat berpengaruh pada tekanan darah, ya. Nah, ini nanti korelasinya dengan produk kita yang namanya Subarasi. Next. Kenapa ya tekanan darah itu bisa naik? Tekanan darah itu bisa naik karena beberapa sebab, ya. Nah, kalau kita bayangin gampangnya itu gambar selang dipencet tuh pakai jari, jadi kenceng itu tekanan airnya. Nah, jadi tentunya ada sumbatan. Nah, jadi ada sumbatan di aliran pembuluh darah. Ya, kalau kita lihat di gambar atas kanan itu ada normal blood vessel, jadi pembuluh darah yang normal. Wah, masih lega tuh kayak selang gitu, dia masih lega. Semuanya lancar, nggak ada bendungan, nggak ada karat di dalamnya. Yang bawah itu mulai kacau, ya, mulai keriput, mulai tersumbat dan sebagainya, dan akhirnya tensi kita naik, gitu ya. Lalu apa itu tekanan darah sistolik? Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang diukur di saat si otot-otot jantung ini kontraksi. Nah, jadi waktu dia pompa darah, nah ada tekanan di situ. Tekanan itu namanya sistolik. Ya. Diastolik adalah tekanan darah di saat si otot relaksasi, istirahat. Ya, makanya hipertensi kan biasanya kami bagi menjadi hipertensi sistolik dan diastolik. Lebih berbahaya yang diastolik. Makanya tekanan darah bawah itu kalau naik, wah itu lebih jauh lebih berbahaya, ya. Karena berarti di saat jantung istirahat pun tekanannya udah tinggi sekali, ya. Ini pengertian awam aja ya, teman-teman, biar gampang ingetnya ya. Next. Jadi paten pertama dari Subarasi anti hipertensi. Nah, ya. Dia bukan menaikkan bukan menurunkan tekanan darah, bukan. Ya, jadi orang normal, orang yang darahnya rendah minum Subarasi aman nggak? Aman, ya. Jadi dia bukan menurunkan tekanan darah, tetapi anti hipertensi. Dia mencegah tekanan darah naik dan membantu sistem yang aku ceritakan tadi menjadi lebih normal, ya, sehingga tekanan darahnya bisa menuju ke titik yang normal, ya. Itu paten Subarasi nomor 1, ya. Lalu trombosit ini adalah salah satu komponen darah yang gunanya untuk membantu pembekuan darah ketika terjadi perdarahan. Oke ya, next. Jadi kalau ada luka, dia langsung ngumpul bikin suatu bekuan darah. Kalau enggak perdarahan terus, orangnya bisa bahaya, bisa mati gitu ya. Next. Nah, jadi paten kita ya, yang nomor 4 atau kita sebut nomor 2 juga nggak apa-apa ya. Itu adalah mencegah terbentuknya trombus gitu. Jadi si kayak zaman sekarang kan COVID nih. Jadi pada ngumpul, nggak boleh ya, karena dia akan menyumbat juga. Nah, ketika dimasukkan Subarasi, dia punya kemampuan untuk membuat mereka jadi distancing. Nah, kalau kita bayangin sekarang kayak Pol PP datang bawa rotan, kita disuruh berjauhan dan sebagainya. Nah, kira-kira gampangnya kayak gitu bayanginnya. Itu patennya, teman-teman ya. Jadi patennya bukan mencegah pembekuan darah, bukan, tetapi gumpalan-gumpalan kayak begini. Ya, dia juga mencegah terjadinya gumpalan yang bisa merugikan pembuluh darah balik di vena, ya, di pembuluh darah balik. Itu hebatnya
paten kita yang itu. Ya, jadi paten nomor 2-nya itu ya. Paten nomor 1-nya tadi kan teman-teman udah tahu ya, anti hipertensi. Paten keduanya adalah ini ya. Next. Nah, ini adalah gambaran ketika saluran pembuluh darah kita itu rusak. Nah, dia diperbaiki di titik nomor 2 itu, kira-kira gitu gambaran. Next. Lalu, kapan sih orang dibilang ada kenaikan tekanan darah atau hipertensi? Pertama, periksanya harus 2 kali ya. Yang terbaik sebenarnya bangun tidur. Oke? Ketika bangun tidur diperiksa dan tekanan darah Anda tinggi, berarti Anda pasti hipertensi. Ya, tapi kalau habis olahraga, habis naik sepeda, duduk langsung di ini, wah, itu nggak signifikan. Pasti tekanan darah kita naik. Ya. Lalu gimana cara ngatasin hipertensi? Hipertensi itu disebut hipertensi ketika sudah melewati angka 135 atau 140 pada orang yang agak tua ya. Jadi ketika di atasnya, sistoliknya di atas itu disebut hipertensi. Kalau yang di bawah diastolik di atas 90 itu sudah disebut kecenderungan untuk jadi hipertensi. Oke. Tata laksananya gimana? Diobati, banyak ya obat untuk hipertensi di kedokteran. Makanannya sehat, jauh dari garam terutama ya, dan kopi ya. Nah, latihan fisik dan aktivitas fisik itu untuk menjaga elastisitas pembuluh darah kita. Itu langkah-langkah tata laksana umum untuk hipertensi. Next. Terus medikamentosanya gimana? Medikamentosa itu maksudnya obat-obatannya kayak gimana nih? Obat-obat untuk hipertensi, obat-obat untuk segala macam gangguan pembuluh darahnya, itu harus bagaimana? Nah, caranya adalah kita memberikan namanya medikamentosa. Ya, medikamentosa itu adalah obat-obat kedokteran untuk membantu tekanan darah tersebut menuju ke titik normal. Ya. Biasanya akan terbendung cairan, kita berikan obat-obat untuk menurunkan beban cairan tersebut. Ya, seperti furosemid, ACT. Nah, itu obat-obat apa sih? Obat-obat yang membuat kita jadi banyak kencing. Nah, kalau bahasa awamnya, jadi kencing terus gitu ya. Lalu diberikan untuk melebarkan pembuluh darah seperti alpha blocker, beta blocker, itu golongan obat ya. Calcium channel blocker ya. Nah, itu obat-obat untuk langsung melebarkan pembuluh darah. Ya, lalu menurunkan tensinya sendiri, captopril dan sebagainya ya. Itu gunanya apa? Mencegah natrium, karena kalau natrium di badan tuh tinggi kadarnya, komposisinya, maka tekanan darah akan gampang untuk naik. Ini namanya medikamentosa. Ya, jadi pengobatan hipertensi secara medis. Next. Nah, tambahin subarasi. Subarasi ada anti hipertensi. Jadi orang hipertensi ketika minum subarasi itu akan mulai dibantu badannya. Ya, tapi bukan berarti ini obat hipertensi. Ya, teman-teman harus luruskan itu di lapangan. Jadi maksudnya ada orang tekanan darah udah gawat 220, minum subarasi bisa nggak turun jadi 120? Nggak bisa, teman-teman. Bukan seperti itu. Ya. Tapi ketika dia minum subarasi, maka pasti akan terjadi perbaikan. Di sistem mana? Sistem renin-angiotensin tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Next. Tuh, baca tuh. World first triple peptide. Jadi ini benar-benar terobosan teknologi. Ada 3 peptide ya. Itu paten-patennya teman-teman bisa lihat, ada nomornya, ada cell regeneration effect, ada improve blood circulation, ada anti-hypertensive agent, dan ada prevent blood clotting. Nah, jadi dia mencegah terjadinya gumpalan-gumpalan di dalam pembuluh darah, terutama pembuluh darah balik. Ya, next. Nah, ini selalu aku ulang-ulang, terutama untuk teman-teman yang baru gabung, yang masih bingung nanti di lapangan. Ya, di lapangan sana banyak sekali orang bawa produk dengan brosur. Ya, mohon maaf sekali ya, kalau kami dokter-dokter, apalagi senior-senior aku ya, yang sudah prof, kalau lihat brosur ya, kita tunjukin, kita pulang dibuang sama dia ke tong sampah, teman-teman. Ya, kenapa? Karena nggak ada uji klinis, nggak ada paten fungsi, ya, dianggap semuanya bullshit. Ya, ini aku kasih gambaran, produk kita sudah melalui 5 fase ini,
bahkan sudah keluar paten fungsinya. Ya, jadi benar-benar luar biasa. Apa sih uji preklinis? Uji preklinis itu gini. Misalnya ada pepaya, aku dan Angga bikin produk pepaya. Dari buah pepaya, masukin sirup, kita bilang ini buah pepaya bisa melancarkan buang air besar. Misalnya. Itu aku tulis deh sama Angga di majalah, mungkin Medika, majalah Trubus, semua deh, di koran Kompas, itu jurnal, ya. Jurnal, ya. Jurnal itu tulisan seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu, ya. Boleh nggak, misalnya ada supir taksi bikin tulisan tentang obat anti hipertensi yang dia bikin? Boleh. Boleh nggak Angga bikin tulisan di Kompas tentang buah pepaya bisa sembuhin kanker dan lancarin buang air besar? Boleh. Ya, tidak harus dokter, ya. Sembarang orang boleh. Jurnal itu namanya. Jurnal itu nggak ada tuntutan pidana apapun, nggak ada orang mau marah, nggak bisa. Oke? Jadi kalau ada yang minta jurnal, kita bilang, lu minta jurnal buat apaan? Ya, oke, itu jurnal. Ketika jurnal ini dipercaya, mulai diyakini oleh pihak-pihak yang kompeten, misalnya di Indonesia diperhatikan oleh Kemenkes, kita mulai dipanggil sama Dinkes, Angga, Dokter Wigi, itu pepaya kamu mana? Kita mau uji dulu di laboratorium, bener nggak itu pepaya? Ya, misalnya begitu ya teman-teman, itu namanya uji preklinis. Oke? Begitu dicek, wah bener pepaya ini ya, ternyata ini pepaya, nggak salah ini, bukan durian nih. Nah, baru masuk ke fase 1. Produk aku dan Angga tadi dipanggillah sedikit orang yang sehat, ya, yang sehat. Karena takut dong, ya, masa orang banyak nanti kalau ada apa-apa kan bahaya. Nah, itu namanya fase 1. Ada orang sehat, dicobain nih. Kira-kira bahaya nggak? Ya, ada efek samping yang bahaya nggak? Dicobain deh tadi pepaya yang aku bikin sama Angga. Berhasil, ya, aman, nggak ada efek samping, baru masuk fase 2. Ya, oke. Ada dipanggil orang-orang yang agak susah buang air besar, misalnya 20 orang, yang 10 orang dikasih misalnya obat dulkolak, yang 10 orang lagi dikasih dengan produknya Angga dan Dokter Wigi tadi yang pepaya. Dilihat, sama nggak hasilnya? Wah, keren nih pepaya nih. Ternyata sama hasilnya. Baru masuk fase 3. Ya. Dicari orang, banyak orang sakit, misalnya ada 2.000 orang yang susah buang air besar, oke? Lalu dicobain tuh pepayanya. Nggak boleh ada satu orang pun yang tidak terjadi perbaikan sesuai dengan klaim dari aku dan Angga. Ya, misalnya 2.000 orangnya langsung buang air besarnya bagus semua. Baru naik ke fase 4, teman-teman. Produk itu boleh dipasarkan. Oke ya. Dengan tentunya syarat dan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Setelah ini, baru kita minta paten fungsi. Ya, hebat ya, makanya produk kita udah lewat dari hal-hal ini. Makanya kalau teman-teman di lapangan ketemu ada seniorku, dokter-dokter, atau bahkan ada dokter-dokter yang sangat textbook ya, wah ribet nanyanya ya. Kita bilang, dok, kita udah ada paten fungsi. Kalau dia bilang, mana uji laboratoriumnya? Itu fase 1, dok. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi nggak usah pusing ya. Aku ingetin sama teman-teman ya, kalau ada orang yang nanyanya terlalu jelimet, terlalu rumit, tinggalin aja ya. Nggak bakalan beli. Beli juga paling-paling 1 saset, capek teman-teman ya. Ada yang begitu, apalagi pesaing-pesaing kita yang lagi jalanin MLM lain ya. Dia percaya ada cairan harga 50.000, dia bilang leader saya bilang cairan ini kalau diminum, mata yang katarak besoknya langsung terang. Apalagi kalau ditetesin. Wah, katarak orang buta bisa lihat lagi. Luar biasa ini produk. 50.000 aja. Orang buta, dok. Ditetesin ini besoknya langsung bisa lihat lagi. Aku bilang iya, tapi bukan lihat lagi secara normal, tapi lihat malaikat di surga. Mati, teman-teman ya. Hati-hati. Jadi kita di sini nggak ada gitu-gitu. Kita punya paten fungsi yang jelas semua apa
akan terjadi pada diri kita sesuai dengan paten fungsinya. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut di lapangan, kita udah punya paten fungsi. Jadi kalau ada orang yang tanyanya jelimet, tinggalin, ya nggak akan ada gunanya bicara sama orang yang negatif. Teman-teman habis waktu, yang lain udah pada jadi Toreda, sampai Busido, kita masih sibuk ngurusin satu orang atau satu orang dokter yang terus nanyain macem-macem, minta jurnal, tanya ikannya beratnya berapa. Aku dulu pernah loh teman-teman ditanya, dok, saya pengen tahu, itu ikan yang ada di Hokkaido itu beratnya berapa ya? Panjangnya berapa senti? Gitu. Terus apa bedanya jantan dengan betina? Aku bilang, monyet, lu gila. Emangnya lu suruh gue jadi tukang ikan? Ya enggak aja nanyanya. Jadi hati-hati di lapangan teman-teman, jangan terlalu sibuk dengan orang negatif. Ya aku ingetin itu, karena sebaik apapun produk, selalu akan ada orang negatif berikutnya. Itu biasa, tapi jangan diladenin ya. Next. Kita ada uji klinis yang luar biasa ya. Nah, di sini juga aku mau singgung sedikit tentang kolesterol ya. Jadi hal-hal yang bisa meningkatkan darah naik ini adalah kolesterol yang tertumpuk, oke ya. Terus ada tekanan darah yang naik, terus ada juga platelet aggregation, atau tadi aku bilang yang namanya darah-darah itu pada ngumpul ya, kayak nggak distancing. Ya, ini berbahaya untuk gangguan kardiovaskular atau gangguan jantung dan pembuluh darah. Karena itu, kita punya produk berguna untuk yang mana? Untuk blood pressure dan platelet aggregation. Jadi, Subarasi bisa menolong di situ. Bisa nurunin kolesterol nggak? Nggak bisa. Ya. Nggak ada ya yang bisa nurunin kolesterol produk kita. Oke? Jadi kalau kolesterol itu 80% dibentuk oleh badan, juga minum obat anti kolesterol bukan percuma ya, tapi sedikit pengaruhnya ya. Jadi nggak usah takut sama kolesterol ya. Kolesterol itu bahaya nggak? Bahaya kalau tertumpuk. Ya, tapi ternyata dia bahaya karena ditemenin sama gula. Makanya teman-teman harus diet gula ya. Jadi jauhin gula, jauhin karbohidrat. Maka kolesterolnya tidak terlalu berbahaya sebagaimana yang digembar-gemborkan orang. Next. Nah, ini stop Subarasi untuk punya kemampuan anti peradangan dan mengurangi tekanan darah ya pada kondisi-kondisi yang memang patologis. Memang dia hipertensi, teman-teman. Tapi ketika tidak ditemukan kelainan, tidak ditemukan peradangan di daerah tersebut, maka dia nggak ngapa-ngapain. Nah, pinter Subarasi ini, nggak gila ya. Jadi bukan tekanan darah normal dibikin jadi drop, nggak gitu ya. Jadi aman ya teman-teman. Next. Ini ada beberapa uji klinis ya, termasuk untuk toleransi glukosa ya. Ada termasuk apa pengaruhnya terhadap ACE inhibitor ya. Jadi Subarasi ini, next, coba di slide berikutnya enggak. Jadi Subarasi ini ya, obat-obat hipertensi ya, biasanya obat-obat hipertensi ini ya, itu menyebabkan yang namanya albumin uri. Jadi albumin ini salah satu komponen protein yang nggak boleh jatuh ke urin. Nah, beberapa obat hipertensi ya di dunia kedokteran bisa menyebabkan albumin uri. Kita enggak. Ya, itu istimewanya lagi Subarasi gitu ya. Next. Ini kayak aku bilang tadi, jadi Subarasi masuk, jangan ngumpul lu, ayo COVID nih, nah gitu ya. Jadi yang di atas itu kalau dia ngumpul-ngumpul, di bawah dicerai-beraikan oleh Subarasi. Itu gunanya dia ya. Next. Ini uji coba klinis dicoba pada beberapa kelompok ya, misalnya wanita, pria, umurnya sekian dan sebagainya. Nanti teman-teman kalau perlu bisa minta sama Angga ya. Next. Nah, ini tadi. Ini penting. Jadi ada yang namanya placebo ya. Placebo itu adalah sesuatu yang diberikan pada seseorang ya dengan harapan bahwa orang ini akan merasakan hal yang sama gitu ya. Tetapi Subarasi enggak. Jadi Subarasi itu benar-benar berfungsi. Nah, plus ditambahin lagi tomat nih. Ini bukan tomat biasa ya. Ketika diberikan kita punya produk dari fruit flow ini ya,
dia bisa membantu ya, membantu semua sistem tubuh kita untuk mencegah terjadinya platelet aggregation. Salah satu uji klinisnya ini yang ada di tabel ini ya. Next. Aku jarang bahas tabel gini karena ini nanti teman-teman malah jadi pusing. Ini aku bilang tadi, jadi beberapa obat antihipertensi kalau minum ya, itu jadi albuminnya naik dalam urin. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Nah, kita punya paling rendah kemungkinan terjadinya albumin uri tersebut. Next. Ini bukti yang placebo itu maksudnya gini, kayak tepung aku masukin kapsul, aku bilang enggak, ini bisa nurunin tekanan darah loh, minumlah. Nah, minum 2 minggu enggak minum placebo. Tapi aku kasih misalnya Pak Niko, aku kasih yang asli, yang Subarasi, aku kasih. Ternyata terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tekanan darah orang yang minum Subarasi, tetapi sama sekali tidak pengaruh atau sedikit berpengaruh pada tekanan darah orang yang minum placebo. Berarti ini benar-benar ada produk ini ya, bukan placebo gitu ya. Next. Nah, sob Subarasi ini merupakan penyempurnaan dari SOP 100. Jadi, semua paten yang ada di SOP ada juga. Ya, dan uji klinis dari SOP ada juga. Ditambah dengan sardine peptide dan fruit flow dari tomat yang ada di dalam Subarasi.